Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa sholatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Halo anak-anak kelas 6 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tanda-tanda hari akhir dan hikmah beriman kepada hari akhir. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita awali dulu dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tanda-tanda hari akhir dan hikmah beriman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, diharapkan siswa memiliki 3 hal berikut ini, yaitu yang pertama, siswa mampu merinci tanda-tanda hari akhir. Yang kedua, siswa mampu menganalisis hikmah beriman kepada hari akhir dengan tepat dan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap mulia sebagai implementasi beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang yuk kita bahas tentang tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir itu ada 2 macam. Yang pertama, tanda-tanda kecil akan datangnya hari akhir. Yang kedua, tanda-tanda besar yang mendekati akan datangnya hari akhir. Yang pertama, yuk kita bahas dulu tanda-tanda kecil akan datangnya hari akhir, yaitu yang pertama, ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi. Yang kedua, banyaknya ulama muslim yang wafat. Yang ketiga, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, seperti laki-laki memakai wig dan berjalan lenggak-lenggok. Ataupun sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Contohnya perempuan dengan rambut pendek dan berpakaian seperti laki-laki. Yang kelima, banyaknya peperangan kerusuhan yang terjadi di muka bumi ini. Yang keenam, minuman keras semakin merajalela. Yang ketujuh, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Seperti di kelas 6 ya, jumlah murid perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Juga guru di sekolah SD kita, SD Negeri Selawi, jumlah guru laki-laki lebih sedikit daripada perempuan ya. Yang kedelapan, banyaknya muncul fitnah dan munculnya nabi palsu. Sekarang kita akan membahas tanda-tanda besar hari akhir atau kiamat kubro, yaitu yang pertama, rusaknya Ka'bah. Ka'bah akan dihancurkan pada akhir zaman akibat kelalaian atau sifat muslim itu sendiri. Ketika muslim sudah tidak mau lagi mendatangi Ka'bah dan melalaikan perintah Allah, maka akan datangnya bangsa Habasyah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ini sudah menunjukkan tanda-tanda datangnya kiamat kubro. Yang kedua, keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang pemimpin yang bisa memerintah dan memimpin umat Islam dengan penuh keadilan, yaitu bisa mengubah keadaan dunia dari ketidakadilan menjadi sebuah kepemimpinan yang adil. Tanda besar hari kiamat yang ketiga yaitu munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara atau disebut dengan dabbah. Yang keempat, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dalam sejarah Islam dijelaskan bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang dikenal dengan bangsa yang sangat ganas dan perusak. Dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 94-99 bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa yang menghancurkan bumi yang sangat ditakuti oleh suatu kaum yang bertempat tinggal di antara 2 gunung. Disebutkan ada seorang raja bernama Zulkarnain pernah melewati 2 gunung tersebut.
suatu bangsa yang sangat takut kepada bangsa Ya'juj yang Ma'juj. Bangsa yang takut kepada Ya'juj yang Ma'juj itu meminta pertolongan kepada Raja Zulkarnain. Kemudian Raja Zulkarnain merasa tidak sanggup melawan bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu. Kemudian Raja Zulkarnain berinisiatif membuat tembok yang sangat tinggi yang terbuat dari besi dan tembaga, yang tingginya sama dengan 2 gunung tempat tinggal bangsa Ya'juj dan Ma'juj tersebut, supaya tidak bisa mendatangi dan melobangi bentengnya. Raja Zulkarnain berkata kepada bangsa yang lemah tadi bahwa tembok besi itu adalah sebuah rahmat dari Allah. Tetapi besi dan tembok itu akan hancur luluh apabila sudah datang janji Allah. Janji Allah tersebut yaitu datangnya hari kiamat. Maka apabila bangsa Ya'juj Ma'juj sudah bisa keluar dari tembok itu, maka sudah menunjukkan tanda-tanda datangnya hari kiamat kubro. Yang kelima, keluarnya Dajjal. Dajjal adalah pembawa fitnah terbesar sepanjang zaman yang akan menimpa umat manusia. Tidak ada fitnah yang paling dahsyat daripada fitnah Dajjal. Ciri-ciri Dajjal yaitu memiliki mata satu dan di keningnya ada tulisan kafir dengan huruf Arab. Dan dia ini adalah seorang pendusta. Dajjal akan menawarkan surga, tetapi sebenarnya yang ditawarkan adalah neraka ataupun sebaliknya. Munculnya sifat-sifat Dajjal menunjukkan kiamat kubro semakin dekat. Selanjutnya, tanda-tanda besar kiamat sudah dekat adalah matahari terbit dari barat. Yang ketujuh, munculnya Dukhon. Yang kedelapan, turunnya Nabi Isa. Yang kesembilan, terjadinya 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Arab. Yang ke-10, keluarnya api dari kota Yaman yang menghalau manusia ke tempat penggiringannya. Nah, anak-anak, itu tanda-tanda munculnya kiamat kubro. Selanjutnya kita akan mempelajari hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hikmah beriman kepada hari akhir ada 6. Yaitu yang pertama, kita bertambah keyakinan akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi, menggunakan narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan lain sebagainya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Dan yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal ibadah seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Itulah materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang tanda-tanda datangnya hari akhir dan hikmah beriman kepada hari akhir. Maka setelah kalian mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian bisa memiliki semangat beribadah dan belajar agama Islam, taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan selalu berpikir bahwa Allah selalu mengawasi kita, mencatat amal perbuatan kita, maka kita harus selalu berhati-hati dalam bersikap dan berbuat. Kita harus menerapkan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan amal kejelekan, semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.